Assalamualaikum，我将带抵押到我身上。 Wih jawab malah bengong, Fi. 如果你们准备好了，我们就出发。 Ukti, jaga mata, jaga hati. Hei, halo. Happy birthday to 姐姐，我们先找阿里夫。阿里夫，他从6个月前 Udah 6 bulan Arif nggak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. Tapi bukannya lo baru bayarin kuliahnya dia ya? Wah, makin seru nih. Aku berjanji takkan Rip, kamu tahu nggak sekarang aku lagi di Ningxia. Aku mau surprisein ulang tahun kamu. Semakin besar rasa cinta kita sama orang, makin besar juga luka yang bisa dia buat ketika dia tiba-tiba hilang. Maaf kalau aku lancang, tapi sebenarnya kamu mau alaf karena siapa? Idealnya karena Allah. Cek, maaf ganggu istirahatnya. Mira mau kasih mukena. Dengerin gue, Mo itu punya perasaan sama lo. Dia sayang banget sama lo. Mau nggak jadi imamku? Assalamualaikum, Bu Arif. Apa kabar dengan semua kebohonganmu, Ref? Aku takut kehilangan kamu. Gimana caranya aku bisa percaya lagi sama kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah, mau kan? Kamu jadi pasangan hidupku. Cinta emang buta, tapi bukan berarti gak pakai logika. Mau udahlah, kamu nggak tahu tentang aku sama Arif. Aku nggak tahu niat orang itu apa. Saya sudah salah menilai Islam. Percuma aku sholat, cuma aku berdoa kalau ini balasan dari doa-doaku. Saya benci dengan dunia ini. Ini waktunya Papa cerita semua. Ini pasti ada yang berat nih. Ditinggalkan dan meninggalkan Ningxia dengan segala kenangannya. Jadi kita di Indonesia itu zaman dulu bisa sampai 1 juta aja udah film sukses. Apalagi yang sekarang bisa sampai 5 juta, 9 juta penonton itu. Karena ini kan Assalamualaikum Beijing dan Los Indonesia ini ceritanya apa kan kita lihat zaman yang sangat ini ya dengan ekonomi Indonesia dan global ya. Halo Sobat Biskom, bertemu lagi di Biskom Podcast, tempat kita membahas tentang dunia bisnis, kewirausahaan, dan komunikasi. Saya Emilia Stianing Tias, merupakan dosen Fakultas Bisnis LSPR Institute. Dan saya Nadia Khadijah Putri, jurnaliswa part also Media Group. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang bisnis yang sangat menarik dan bisa kita simak bareng-bareng. Betul, tadi kita sudah saksikan trailer dari Assalamualaikum Beijing 2, Lost in Ningxia. Pasti penasaran, kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Peter Suryawijaya, Eksekutif Produser Imperial Pictures. Halo Pak Peter. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Terima kasih banyak bisa mengundang hari ini untuk acara talk show yang kita hari ini. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya Peter Suryawijaya sebagai produser di Imperial Pictures. Oke, thank you Pak Peter sudah berkenan hadir. Nah, kita undang Pak Peter kali ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi Imperial Pictures dalam memajukan perfilman Indonesia. Kali ini nanti di 19 Juni akan ada rilisan film terbaru Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Film ini bukan hanya menjadi kelanjutan kisah populer tetapi juga mempresentasikan keberanian industri film nasional dan dalam menghadapi tantangan era digital dan perubahan perilaku. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa Sobat Biskom like, subscribe, dan share, berikan komen supaya kita lebih menjadi baik lagi. Oke Pak Peter, boleh ini kita ngobrol langsung nih ya Pak. Sekarang kan udah era serba streaming. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira kapan sih Imperial Pictures berdiri dan apa yang membuat Imperial Pictures bisa percaya terhadap kekuatan layar lebar? Masih tetap bertahan untuk bisa memproduksi film untuk nasional? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Imperial pendirian dari 2019
Ya, jadi pertama kita ada joint operation, ada film Aku Tahu Kapan Kamu Mati Oh. yang bagian horor. Terus kita ada lanjutannya, kita syuting di Amsterdam, nama judulnya Melindu Cahaya de Amstel. Dan lanjutannya itu kita di tahun 2023 kita ada produksi film Chromoleo. Dan sampai sekarang kita film keempat. Jadi Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia. Ya betul, memang kita menghadapi zaman sekarang itu era digital, terus live panjang ya. Saya pikir yang setelah pandemi untuk data analis bioskop Indonesia itu sangat bagus dan tingkat naik. Jadi kita lihat dari data analisa data penonton bioskop Indonesia itu naik. Ada beberapa film tingkat naik sangat tinggi. Contoh mungkin ada film KKN sampai 10 juta ke atas. Kemarin juga ada yang film agak lain sampai 9 juta lebih. Jadi ini satu hal kelihatan secara bisnis ini kelihatan ini sangat menarik. Jadi kita di Indonesia itu zaman dulu bisa sampai 1 juta aja udah film sukses. Apalagi yang sekarang bisa sampai 5 juta, 9 juta penonton itu membawa ekonomi Indonesia lagi bagus. Dan bisnis ini naik. Memang di era digital itu ada banyak. Contoh mungkin sekarang ada Netflix, terus ada video, Maxim, itu banyak lah, dan YouTube sekarang. Jadi memang kita di market Indonesia sangat besar. Jadi banyak sekali kita masih bisa menjalankan. Nah itulah. Jadi ya memang di setiap bidang usaha, setiap bisnis ada saingnya. Dan kita di dalam Imbelia ini, Imbelia Pictures, bukan hanya film. Jadi kita juga untuk produksi OTT series. Kita juga ada yang lain, kita juga menjalankan. Jadi ini satu perusahaan, bukan hanya film. Jadi jika kita mengadaptasi, ada OTT. Kemarin kita sempat kerjasama dengan Fisher Plus. Kita bikin satu OTT sekitar 8 episode. Dan sekarang sudah tayang di Fisher Plus dan di Netflix ada. Jadi kita lebih banyak untuk harus kooperasi ya. Oke. Silakan Mbak Nadia. Tadi Bapak bilang kalau ada ya tantangan-tantangannya ya untuk produksi film di saat ini. Tapi dari Imperial Pictures sendiri nih Pak, kenapa dan apa sih selama produksi itu risikonya untuk memilih produksi Assalamualaikum Beijing ini? Untuk Assalamualaikum. Saya pikir setiap bisnis ada risikonya. Iya. Ya, jadi kita untuk menghadapi risiko harus benar-benar yang kita fokus. Jadi mungkin kita ada yang pengalaman, jadi ada gimana ya, artinya risikonya itu memang banyak. Karena kita dari persiapan, dari produksi dan post produksi sampai kita tayang. Pas tayang itu mungkin langsung naik atau biasa aja. Ya. Dan risiko itu banyak. Bahwa awal saya persiapan bikin film Assalamualaikum Beijing 2 ini dari tahun 2020. Persiapan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kenapa? Waktu kita yang percayanya mungkin pandemi itu 6 bulan udah selesai. Jadi kita sudah untuk sama kita udah ambil novel, develop ke skrip. Nah selesai itu kita percaya mungkin dalam persiapan ini tunggu kita siapa udah selesai bisa syuting. Nah jadi pandemi itu sekali 3 tahun. Iya benar. 3 tahun itulah. Jadi ini adalah risiko. Dari selain risiko dalam internal, ada risiko yang luar juga. Eksternal ya. Maka ya kita harus tetap perjuangkan.
Ya memang di dalam bisnis, ke dalam kehidupan kita, tidak selalu sukses. Tidak selalu lancar. Tapi kita harus perjuangkan terus. Betul. Baru kita sampai satu hari kita dapat hasilnya. Baru bisa sukses. Seperti itu. Nah, sebagai seorang leader gimana convince the team nih Pak? Kan waktu itu pasti gimana nih COVID lama-lama 3 tahun. Bagaimana convince the team sebagai leader? Karena butuh nih supaya Sobat Biskom tahu. Ini satu hal memang susah ya. Di dalam pandemi ini kita menghadapi kesulitan ya. Saya percaya mungkin bukan hanya kami. Mungkin banyak itu perusahaan-perusahaan menghadapi kesulitan. Tetap kita juga di dalam menghadapi kesulitan. Tapi kita tetap percaya, kita yakin yang hari ini bisa jalan. Satu hari dia akan selesai. Ya, pandemi ini atau masalah ini satu hari pasti akan selesai. Jika kita menghadapi masalah, hadapi kesulitan, kita harus berani menghadapi. Kita tidak bisa melarikan diri. Kalau larikan diri waktu di pandemi, mungkin film saya tidak ada lagi. Benar. Ya kan? Iya. Jadi kita tetap mempertahankan. Ya, di dalam pertahanan ini kalau untuk tim kita, ya memang kesulitan kita udah ganti beberapa kali. Selain tim, penulis, persiapan awal itu, dan semua kita sudah TB-in. Kita udah TB-in. Setelah itu kita rubah semua. Itu sangat resiko juga. Tapi kita tetap perjuangkan dan kita percaya satu hari ini hasil kita ada gitu. Intinya harus yakin Harus kita yakin dan usaha. usaha pertahankan. Bertahan. Jangan kita udah rasa sedikit susah, udahlah, enggak. Tapi kita benar-benar untuk mempertahankan yang apa kita perjuangkan. Surveillance ya. Ya harus gitu. Jadi dari resiliensi Imperial Pictures dan tim serta leadership Bapak juga ya. Kira-kira Bapak dan tim itu sempat cari tahu nggak sih insight apa pas setelah pandemi ini? Kan setelah pandemi orang-orang balik lagi nonton, balik lagi belanja. Kira-kira ada peluang nggak sih Pak waktu itu? Kita selalu harus pikirkan positif. Ya. Ya, kita selalu pikir positif. Kita harus yakin dan kita percaya pandemi pasti akan lewat. Ya, untuk menghadapi yang seperti kondisi kita sekarang pasti akan datang. Cuma waktu itu kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu itu berapa lama. Nah, tapi dengan kita pertahankan dan perjuangkan, kita melewati pandemi. Memang setelah pandemi kelihatannya itu banyak perubahan. Seperti banyak digital keluar, lebih kalau sebelum pandemi kelihatannya lebih tradisional, lebih tinggi ya. Setelah pandemi karena melewati sekarang, jadi udah muncul banyak sekali. Shoot movie apalah banyak sekali. Saya juga pusing kadang-kadang. Tapi kita tetap mempercayakan apa yang kita jalankan. Kita lihat masa depan pasti banyak kesempatan. Ya, pasti untuk besok lebih baik. Tapi yang bagaimana kita menghadapi hari ini, bagaimana menghadapi besok itu. Ya, itu. Nah, sekarang kita penasaran sih Pak. Kenapa Pak Peter melalui Imperial Pictures ini lebih memilih melanjutkan kisah Assalamualaikum Beijing saat pasar film Indonesia kan tadi lebih cenderung ke horor, ya komedi. Dari dua judul yang tinggi tadi kan horor sama komedi ya. Iya. Apa alasan Pak Peter pilih judul ini? Ini cerita panjang ya. Ini cerita panjang. Memang dasarnya itu kita baca data penonton dan data analisa. Waktu kita persiapan itu masih pandemi ya, baru selesai. Selama pandemi itu horor begitu naik terus. Ya. Nah, yang kita bilang film kedua komedi, tapi horor komedi, bukan komedi 100%. Jadi horor masih naik terus. Nah, satu generasi, satu waktu itu kira-kira 3-5 tahun, itu orang pasti menghadapi bosan. Bosan. Udah bosan, jadi kita harus mikir, apakah kita mau jalan di depan atau kita di belakang mengikuti orang. Nah, maka di dalam film Assalamualaikum Beijing ini kita ada yang dalam ada
elemen contoh kayak religi, Oke. Ya. komedi, Oke. keluargaan, maka kita dapat sekitar umur 13 plus. Ya. Nah, kenapa kita harus memilih? Jadi kita mau perjuangkan menjalan di depan orang. Kita tidak menjadikan hanya ikutin mereka. Oh, dia sukses, kita ikutin dia. Nah, kita harus lihat data analisa ini. Kita harus baca dari data analisa ini. Apakah mungkin untuk tahun depan harus keluarkan sedikit yang berbeda. Iya. Apakah orang suka gitu. Kita tes ini, selain kita percaya diri, harus kita baca data analisa. Dan memang di sini ada risikonya. Kita tidak bisa kelihatan. Maka selama kita kerja, kita harus lebih fokus. Jadi update terus. Bisa dibilang kalau kan Assalamualaikum Beijing 2 Lost Indonesia ini kan based on novel ya Pak? Yes. Bisa dibilang ya ada dramanya, ada religinya juga. Tapi untuk genre itu sebenarnya masih bisa menggait kita sebagai penonton nggak sih Pak? Selain yang horor sama komedi. Oh, pasti dong. Itulah yang tadi kita bilang, kita perjuangkan. Kita perjuangkan ini, kita melihat untuk love story, religi ini. Kita bilang apa ya, memang banyak horor atau terus kita. Tapi cinta tidak pernah lewat. Tidak pernah expire gitu. Ya kan? Terus untuk religi kita, apalagi kita di Indonesia, religi itu kan itu utama gitu. Ya kan? Maka kita pikir 2 hari ini tidak bisa bosan, nggak mungkin. Ya. Jadi kita membuat film ini memang kita untuk desainnya lebih Gen-Z. Jadi lebih untuk ke anak muda gitu. Lihat tidak 100% untuk religi banget. Bagaimana ke tentang agama? Enggak. Tapi dia lebih ke perjalanan iman. Dan dalam perjalanan ini untuk gimana mendapat cintanya, gimana mendapat imannya, gimana sampai terakhir dia suksesnya. Maka tadi saya bilang perjalanan ini tidak selalu lancar. Ya, Tapi yang penting kita perjuangkan tujuannya. Gitu. Jadi bisa dibilang film ini cerminan perjalanan Imperial Pictures menghadapi tantangan, bisa dibilang kayak gitu Yes. ya Pak? Wah. Selain untuk Imperial, saya pikir itu untuk saya pribadi juga. Ya, dalam perjalanan, dalam bisnis, dalam pribadi saya. Nah, itu juga kurang lebih seperti itu. Jadi saya percaya bukan kita doa itu semua jadi lancar. Bukan kita doa langsung ada. Tapi kita harus hadapi, kita harus menjalani, kita perjuangkan, terus baru bisa sampai ada hasilnya. Sebuah renungan buat kita semua. Harus riset, harus semangat, harus yakin sama kemampuan diri sendiri ya. Betul, betul. Oke, nah sekarang kita mau tahu nih Pak, apa alasan Pak Peter dan Imperial Pictures memilih novel dari Ibu Asma Nadia? Oke. Of course yang untuk cerita ini semua kita udah tahu ya. Yang kedua, memang yang pertama saya pikir dari Bu Asma Nadia yang tulisan novel, banyak novel dari Bu Asma yaitu bestseller. Iya, bestseller. Jadi banyak orang mensukai novel dari Bu Asma. Nah, itu saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati bisa mendapat novel Bu Asma ke layar lebar. Kedua, kan nama judul ini sangat menarik buat kita. Buat saya lah. Buat kita mungkin menarik. Kenapa? Karena ini kan Assalamualaikum Beijing dan Lost Indonesia ini ceritanya apa? Kan kita lihat zaman yang sangat ini ya. Dengan ekonomi Indonesia dan global ya. Dan global ini kita Indonesia sama China hubungan sangat dekat. Ya, Mungkin di dalam ekonomi, bisnis, investasi itu kan sangat lumayan tinggi ya. Ya, betul. Jadi yang untuk pilih nama judul ini membawa kebudayaan Indonesia Oh, biar keluar juga. ya. Ya, kita bisa biar mereka tahu oh kita Indonesia ada apa kebudayaan kita. Nah, dan kita juga mau lebih tahu yang untuk bagaimana yang di China-nya. Oke. Yes. Sangat menarik.
Sobat Biskom, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama Pak Peter. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan program yang ada di LSPR untuk S1 reguler. Di mana LSPR S1 reguler itu memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Komunikasi dan juga Fakultas Bisnis. Di mana diantaranya memiliki 4 program studi. Yang pertama ada program studi Ilmu Komunikasi, program studi Visual Communication Design, program studi Manajemen, program studi Pariwisata, dengan detail konsentrasi seperti ini. Di LSPR tersendiri memiliki program International Class, di mana International Class dibuka di Prodi Komunikasi dan juga Prodi Manajemen. LSPR juga memiliki program Blended Jakarta, di mana memiliki Prodi Manajemen dan juga Prodi Pariwisata dengan detail konsentrasi seperti ini. Selain Blended Learning Management dan juga Tourism, kami juga menyediakan program Blended Learning in Communication under payungnya S1 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana kampus offline-nya akan dilaksanakan di kampus Bali. Konsentrasi yang tersedia untuk Blended Learning in Communication Bali Campus ada 2. Total biaya kuliah untuk 8 semester perkuliahan 4 tahun dan juga kami menyediakan juga yang full online learning program, di mana mahasiswa tidak harus datang ke kampus sama sekali. Dan konsentrasi yang tersedia ada 3. Biaya kuliah untuk 8 semester 4 tahun adalah sebesar Untuk postgraduate program di LSPR, kami menyediakan program-program yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah S2 Ilmu Komunikasi, di mana terdapat 2 metode pembelajaran, yaitu adalah kelas on-site atau professional program, dan juga kelas blended learning program. Untuk kedua program di S2 Ilmu Komunikasi, kami memiliki 7 konsentrasi. Yang pertama adalah Strategic Public Relations Management Corporate Communication, yang kedua adalah Marketing Communication Management, yang ketiga adalah Business and Communication Management, yang keempat adalah Digital Communication and Media Management,
Yang kelima adalah Healthcare Communication Management. 6. Resilient Disaster Communication Management. Dan yang terakhir adalah Political Communication Management. Untuk biaya kuliah di professional atau kelas on-site program, untuk blended learning program, dan untuk paket perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3 semester atau 1,5 tahun. Kami juga memiliki program yang full online learning atau S2 PJJ Ilmu Komunikasi, di mana konsentrasi yang bisa dipilih adalah AI for Sustainability Communication. Biaya kuliah untuk 3 semester atau 1,5 tahun adalah Dan yang terakhir di postgraduate program kami juga menawarkan S3 Ilmu Komunikasi. Perkuliahannya diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Untuk semua program di LSPR bisa banget langsung pendaftaran di registration.lspr.ac.id. Dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan jangan lupa merekomendasikan program-program LSPR ke kerabat-kerabat di luar sana. Terima kasih. Halo Sobat Miskom, kembali lagi di podcast Miskom. Saat ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol dengan Pak Peter dari Imperial Pictures. Nah, kita pengen tanya-tanya nih Pak, dan sebenarnya pengen kepo juga sih Pak soal gimana proses Imperial Pictures itu bisa mendapatkan izin sama akses pas di Cina. Kan ada beberapa kota tuh kayaknya itu Pak. Iya. Mungkin boleh di-spill kita-kita gitu. Ya, untuk proses izin ini memang susah ya, susah. Jadi pertama kita memang punya partner di lokal, untuk membantu kita izin lokasi, izin syuting, dan izin orang-orang kita ke China. Tapi yang di sini mentubuhkan paling besar adalah KBRI kita yang ada di Beijing. Nah, waktu itu kita untuk menghadapi susahnya didukung oleh pemerintahan kita yang di sana untuk dalam visanya, dukungan izin-izin di daerahnya. Memang menghadapi banyak ya, tapi kita semua orang kompak kerja tuh. Kompak kerja, jadi untuk ada hadapi masa sedikit kita udah langsung komunikasikan ke daerah. Tapi mereka juga welcome, kita datang ke sana ambil lokasinya, jadi mereka memberikan izin. Pas kita menjelasin, mereka sangat welcome. Wah, Yes. termasuk beruntung juga ya Pak ya. Yes, kita harus selalu bersyukur untuk apa yang kejadian. Wah, sangat menarik. Berarti peran KBRI juga berperan penting dalam proses perizinannya ya Pak ya? Pak itu sangat penting, Penting. sangat penting dalam perizinan, Ya. dalam waktu syuting. Sampai hari ini kita promosi juga di dukungan dalam KBRI, terutama dari Bapak Dubes Oramangun. Itu saya sangat terima kasih gitu untuk mendukung program film Indonesia yang bisa melintas ke China itu. Itu luar biasa. Iya. Pak Dubes Johari juga merupakan alumni LSPR Pak, dan LSPR juga mendukung Imperial Pictures nih Wah, untuk terima dalam kasih asalnya banyak, ke terima Beijing kasih juga. Terima kasih banyak RSPR Dan Suayas. Iya. Nah, berikutnya Pak, tadi kan udah dapat izin. Terus apa sih tantangan paling ekstrim selama proses syuting? Apa teknis, apa logistik, budaya, apa logistik Pak, bawa kamera dan segala macam, atau belajar budayanya dan lain sebagainya? Nah, ini semua persiapan itu kan di office enak ya, enggak diskusi aja, baca aja. Tapi sampai ke lokasi syuting itu beda lagi. Itu boleh bilang awal itu pikiran sampai lokasi itu sebagai pelaksanaan ya. Jadi di situ memang kita menghadapi ekstrimnya banyak sekali. Ya, terutama yang tadi sampaikan kebudayaan beda. Nah, kedua lah itu bahasa yang beda. Iya. Jadi
di dalam bahasa berbeda dan kebudayaan beda. Nah, kadang-kadang mereka komunikasi itu dengan cara kerjanya beda. Jadi kadang-kadang saya di situ lihat mereka itu dengan saya pakai 3 atau 4 translator. Jadi tetap awalnya nggak bisa mengerti. Tidak mengerti itu bukan tidak mengerti bahasa, ya tidak mengerti kebudayaannya. Nah, akhir kita untuk tengah satu hari duduk bareng gitu loh. Ya, tujuan kita gimana cara selesai, gimana cara syuting, gimana cara untuk dalam perjalanan kita gimana menyelesaikan masalah. Jadi akhir dua pihak kita kompak, oke, pakai bahasa yang formal, ya gitu, jangan muter gitu loh. Kadang-kadang orang mau jelasin gitu. Ini saya lihat ini perbedaan budaya itu sangat penting. Jadi harus untuk lebih saling mengerti. Di dalam mungkin di dalam negeri atau di luar kita harus saling mengerti dan saling menghormati yang kebudayaan yang berbeda. Yang untuk kedua ekstrem itu di lokasi kejadian banyak sekali, banyak banget. Mungkin saya cuma jelasin mungkin yang poin yang inilah satu mungkin ya. Waktu kita syuting di sana berbeda cuaca. Kali di Indonesia 28 sampai 35 kan enak kan? Iya. Padahal mereka syuting kan kalian bisa lihat itu pakai bajunya kan. Padahal di akhir di awal November di China udah dingin. Waktu kita syuting di Helansan yang ada tadi kan kita di trailer ada kelihatan yang keren begini calon mobil jalanan itu. Itu di situ udah dingin. Dingin banget. Udah mulai minus. Dan itu syuting malam lagi. Waduh. Makin dingin. Selain syuting malam, dan pemain-pemain kita harus sholat. Oh iya. Yes. Dan sholat apa? Harus Harus air dong. air. Nah, jadi pakai air cuci harus sholat. Sholatnya di gunung. Oke. Itu memang dingin banget. Saya dengar itu ada yang pemain kita Yasmin itu mereka perjuangannya memang tinggi. Luar biasa itu. Sampai mereka kedinginan tidak bisa omong. Tidak bisa dialog. Maka dikasih mereka penghangat, masuk ke mobil, penghangat dulu, kan di depan ada api kumpul. Jadi hangat dulu, baru keluar, persiapan, udah langsung lanjut mulai gitu. Itu yang luar biasa gitu, pemain kita profesional. Dan di sana kita menghadapi dengan dingin, harus nangis. Wah itu, saya sendiri aja lihat, pengen nangis gitu. Bener itu. Jadi orang kita yang di sana, luar biasa, kita harus nonton di dalam bagaimana. Nah, itu kalau saya jelasin cuma hanya sedikit aja. Turun. Ini word to word sih. Ini harus nonton sih nanti bener-bener. Tapi Pak, pas ke sana langsung syuting di lokasi dengan tantangan cuaca, budaya, bahasa juga. Tapi sebetulnya seberapa besar sih nilai strategis di lokasi syutingnya itu? Dalam artian kan di film ini kan syuting di luar negeri gitu Pak, di Cina. Kemudian buat penonton itu ada semacam nilai tambah nggak sih Pak? Oh pasti tuh. Saya pikir itu pasti. Yang untuk lokasi di luar negeri pasti buat kita yang nilai tambah dong. Kan sekarang kita di sini banyak orang pergi jalan-jalan melihat lokasi orang, ya kan? Melihat perbedaan mereka sama kitanya apa. Jadi kita buat kita lebih internasional. Kita harus tahu dong. Ya, tahu mereka omong seperti apa, maka seperti apa. Dan lokasi itu kita pilih itu di sana sangat terkenal. Sangat termasuk Masjid Tajoshan itu sudah sekitar 1500 tahun. Terus mereka punya city walk itu sekitar 17 km panjang. Kita syuting di atas, mereka naik di atas, boleh naik sepeda, mereka gitu di atas ya. Itu lokasi sangat bagus. Langsung di tembok Cinanya itu? Ya di tembok city wall-nya di atas gitu. Kita syuting berjalan dan naik sepeda dan di situ rame banget di situ. Orang-orang pakai baju zaman dinasti Qing atau Tang. Oh dinasti Tang. Dinasti Tang gitu loh. Jadi kelihatan bajunya itu merah-merah kayak gitu zaman-zaman dulu gitu. Nah di dalam itu yang kita kreatif itu
pas di situ kita tambahin satu scene. Awalnya tidak ada. Iya. Langsung tambahin pakai baju yang tradisional. Wah, Jadi kita nggak seru. masuklah ke dalam film kita. Menarik. Dan di situ ada Khelasan, ada Route 66 gitu. Route 66 itu kan harusnya dari Amerika ada kan. Jadi di sana kurang lebih sama dinamain Route 66 juga. Jadi kita syuting malam dari jauh kelihatannya gunung, wah mobil datang, jalan perjalanan. Jadi itu jauh dari kotanya. Bagus itu. Sangat saya pikir itu lokasi sangat menarik buat kita untuk menonton film di luar cerita. Lokasi juga keren. Menjadi daya tarik ya Pak ya. Yes. Nah, pemilihan lokasi Ningxia ini apakah menjadi strategi Imperial Pictures untuk go global dan apakah nanti next filmnya mau di luar negeri lagi? Apa tuh Pak? Spill Pak. Ya itu pasti ya. Pasti. Wow. Harus perjuangan terus mencari satu standar dari lokasi, dari cerita, dari hasil produksi. Ya, kita pilih Ningxia karena di Ningxia itu adalah kota muslim terbesar di China. Jadi sama kayak kita Indonesia kan lebih dekat. Iya. Ya kebudayaannya di dalam muslim lebih dekat. Iya. Dan di dalam syuting film ini kita untuk mencari banyak lokasi bagian di luar negeri. Ada kita sampai kota Xi'an, Ningxia sampai semuanya ya. Ya buat kita itu harus satu standar. Selain ceritanya bagus, jadi kita harus pilih lokasi-lokasi yang bagus. Iya. Mungkin juga nanti satu hari kita syuting ke Jepang atau di Australia. Kemarin kita juga ada rencana mau ke Uzbek Wah, style. Uzbek. Ya. Nah jadi kita karena ada urusan dikit kita masih belum lanjutin. Nah coba teman-teman mau kemana? Nanti kita syuting ke sana. Nah, Ayo. Boleh bikin diskusi nggak Ams? Ya. Berarti pemilihan negara itu pertimbangannya apa sih Pak? Apakah pilih filmnya dulu baru kita tentuin negaranya atau negaranya dulu nih baru kita cari angle filmnya? Oh oke. Mungkin ini seperti ayam telur ya. Iya. Susah nih. Ini kebetulan yang judul film kita Assalamualaikum Beijing 2 Losing Ningxia. Ya pas judulnya seperti itu. Jadi kita untuk perjalanan ke China. Nanti kalau kita mau bikin Assalamualaikum Tokyo, ya kita mungkin ke Tokyo. Jadi ada kemungkinan juga kita syuting untuk mengambil seperti tadi kebudayaan yang berbeda sama kita. Iya. Atau kita kebudayaan mau keluar. Iya. Nah kita bisa pilih itu loh. Contoh kita mau kemana? Contoh mau ke Australia atau kita mau ke Arab, ya kan? Ya itu satu sisi harus kita compare dari cerita atau dari yang kita harus analisa dari kesukaan penonton kita. Riset juga ya. Iya, harus riset juga seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak sedikit serius nih Pak. Tadi kita udah fun-fun, lihat-lihat lokasi, terus cerita-cerita soal perbedaan yang dihadapi gitu ya Pak ya. Tapi ini kita bahas bisnisnya. Jadi tapi kita santai dulu ya Pak ya. Kita boleh boleh silakan Pak. Oke, ini terkait tentang intellectual property nih Pak, tentang IP. Nah, kira-kira dari Pak Peter dan Imperial Pictures gimana sih memandang IP ini dalam model bisnis film saat ini? Menurut saya ini IP itu sangat penting. Iya. Ya, penting buat untuk kita dalam produksi, untuk kita perjuangkan untuk satu IP besar. Dan kita juga menghargai yang untuk yang orang menciptakan IP seperti Bu Asma Nadia yang tulisin novel yang Assalamualaikum Beijing ini termasuk satu IP. Dari IP ini kita untuk ke layar lebar untuk jadikan IP film. Iya. Nah untuk IP ini perkembangan lagi mungkin pada banyak turunannya. Mungkin dari film turunannya ke bisa banyak sekali sih, bisa banyak banget. Bahwa IP itu dari simple dari saya membayangkan itu kalau kita buatkan film seperti satu mall, di kiri ada apartemen sama ada office tower. Jadi dia sendiri udah ada pengunjung langsung. Jadi untuk IP ini
kita mau ke film sudah ada penontonnya, sudah ada pembaca bukunya. Jadi kita untuk membuat itu jadi ada sumber penonton lebih banyak. Ya, jadi kita harus benar-benar untuk menghargai bagian menciptakan IP, bahwa kita juga harus mendapatkan IP yang bagus. Ya. Betul sekali. Terkait IP nih Pak, kira-kira potensial nggak sih Pak dari film nanti ada soundtrack lagu, terus lagunya viral di TikTok, dipakai untuk video-video gitu, itu ada potensial nggak sih Pak? Wah, itu pertanyaan sangat menarik nih. Pertanyaan bagus sih. Wah, ini ya, mengerti film. Nanti kita senjoyin dari film kita. Jurnalis. Yes. Oh, betul. Ini saya kasih bocoran sedikit ya. Ini di film Asal Membijang ini ada 5 lagu. 5 dengan ciptakan khusus untuk film ini. Bukan ambil lagu yang orang lain nyanyi masukin. Bukan. Jadi mereka itu semua untuk menciptakan khusus untuk cerita film ini. Nah, untuk dari film IP kita ini turunannya itu banyak sekali. Itu banyak. Memang kita juga lagi perkembangkan. Ya, kita lagi pesan ya. Mungkin nanti karena premier datang saya kasih hadiahnya. Jadi dari film seperti dibilang, dari IP ini bisa menturunannya banyak. Turunannya mungkin seperti lagu. Mungkin saya kemarin kunjungan ke China, saya lihat mereka punya perusahaan BUMN. Jadi ada turunannya, contoh salah satu kaos. Oke. Ya, nanti bisa ada kantongan kunci, ada yang itu tempelan kulkas, ada pisau notebook, itu bisa banyak sekali perkembangan. Nah, cuma kita juga lagi susun, ya kalau ada yang ide yang bagus, bisa kita diskusi bareng. Nanti IP kita turun dari film, bisa lanjutin. Nah, dari yang kemarin kita dapat desainnya, contoh nih, ini Yasmin, dia gitu lagi jalan langsung berubah menjadi kartun. Wow. Dari kartun itu berubah lagi jadi kantongan kunci. Oke. Jadi mungkin ini turunannya. Kita juga lagi riset, juga lagi belajar bagaimana untuk turunan ini dikembangkan. Ya, mungkin teman-teman LSPR bisa mengkasih ide masuk. Mungkin kita juga membuatkan turunan lebih banyak dari IP film ini. Ya, harapannya semoga ada meme juga ya Pak ya, supaya biar jadi stiker-stiker, jadi sobat relate ya pembicaraan Di digital ya. Betul. Nah, tadi sudah bahas tentang tantangan bisnis. Nah, kira-kira apa sih strategi jangka panjang untuk Imperial Pictures terus bertahan dan bersaing di tengah gempuran digital global nih Pak? Memang persaingan besar ya. Jadi kita harus selalu membuka diri gitu. Kenapa kita nggak kerjasama? Kan kita bisa kerjasama. Dari Imperial bisa yang tadi saya sampaikan, bisa kita membuat film bioskop, bisa kita buat short movie, ya bisa juga kita buat series OTT, ya bisa kita selalu saya lebih suka untuk open kerjasama. Kalau ada ini kita bisa ke digital, bisa aja ke online, bisa juga ke bioskop. So kita selalu harus untuk membuka, mendapat lebih banyak untuk kerjasama. Ya, jadi kita selalu bilang kita open kerjasama, kita seperti ini, dan kita juga selalu menerima dari masukan dari luar, ada masukan dari pihak yang lain, yang ketiga atau apa. Jadi mungkin di sini saya tambahin sedikit. Waktu syuting Assalamualaikum Beijing 2 ini, kita punya tim dan sutradara sudah pergi ke China, sudah siap syuting. Kalau tidak salah 3 hari lagi semua tim akan sampai ke China. Pas waktu malam itu saya sama pemain Yasmin, sama Baskara, sama Bu Asman, mereka itu sampai malam jam 10 malam masih kita baca skenario. Mereka sampaikan ke saya, Pak Peter, boleh nggak saya kalau lupa mau tambahin sedikit, saya ganti boleh nggak? Wah, tapi kan waktu kita tinggal 3 hari syuting, kamu mau lupa gimana? Saya juga nggak ada waktu baca. Iya, Kan betul. gitu. Nah, tapi bagaimana? Nah, saya sampaikan ke mereka, selama menurut tim kita yang bagus buat film ini,
semua masukan kalian saya akan terima. Iya. Silakan, kalian mau rubah silakan. Ya. Nanti selesai kasih tahu saya, kita diskusi lagi. Nah, saya pikir mereka itu pemasukan dari masing-masing pikiran itu sangat bagus. Sangat bagus buat saya. Kalau saya tidak, nggak boleh. Ya, saya punya hak. Iya. Saya punya hak. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh. Ya, saya pikir oke. Meskipun di waktu itu sudah mepet banget, harusnya itu udah lock semua, nggak boleh kotak-katik lagi gitu. Tapi kita selalu harus open diri kita, membuka kita. Jadi ada apa masukan, kita harus bisa terima. Setelah kita terima, kita harus analisa apakah ini baik, apakah ini bagus, kita harus diskusi. Kalau sebuah informasi, satu masukan buat kita jadi lebih baik, kenapa tidak? Kita harus siap menerima. Iya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Peter. Tanpa terasa kita sudah membahas banyak dan mengupas Imperial Pictures dan Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Nah, sekarang silahkan Pak Peter berikan closing statement untuk Sobat Biskom. Oke. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Yang saya bisa menyampaikan dari saya pribadi, dari Imperial Pictures dan alumni mahasiswa yang di LSPR, kita harus selalu percaya diri, kita harus perjuangkan, kita tidak boleh menyerah. Ya, pasti sampai depan kita bisa mendapat hasilnya. Ya. Dan di dalam film kami ada banyak yang tadi saya sampaikan. Itu banyak buat kita bisa belajar di dalam perjalanan hidup, perjalanan iman, perjalanan wisata. Betul. Seperti itu. Kalau satu kali merasa kurang, mungkin butuh 2 kali atau 3 kali baru bisa. Saya aja udah sampai puluhan kali. Tapi saya langsung masih menarik gitu. Ya kan? Nah, jadi saya untuk menyampaikan yang di ini dan ini jangan lupa nonton Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia di tanggal 19 Juni 2025. Terima kasih. Oke, jangan lupa nonton 19 Juni 2025 Assalamualaikum Beijing 2 Ningxia di bioskop kesayangan Anda. Oke, akhirnya kita bisa pamit undur diri. Saya Emilia Stianing Tias. Dan saya Nadia Hadijah Putri, berharap semoga banyak inspirasi yang bisa kita semua dapatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter. Terima kasih. Atas kesediaannya hari ini. Ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa semua yang sudah menonton di podcast Biskom. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share, komen di SUA Media Inc. Setiap hari Jumat pukul 7 malam, Biskom Podcast akan hadir menemani Anda. Sampai jumpa, Sobat Biskom. Jumpa. Terima kasih. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SUA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook.
Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.